Halo, selamat siang teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sahabat-sahabat subbreaker saya semuanya pada sehat-sehat ya. Amin. Karena cuaca juga sekarang lagi nggak bersahabat, jadi perlu banget kita jaga kesehatan ya. Oke, untuk kesempatan kali ini saya hanya akan membahas sedikit aja. Mungkin ada beberapa pertanyaan ya dari sahabat-sahabat subbreaker saya di kolom komentar. Yang pertama mengenai jam tangan, katanya Bang, jam tangan lu keren, katanya beli di mana? Ya ampun, malu gua ngomongnya. Ngomongin harga gua malu. Ini jam murah banget. Ini jam murah banget. Ini gua beli di Shopee itu cuman kalau nggak salah 85.000, pokoknya 105.000 itu sudah sama ongkir gitu. Itu murah banget gitu. Jadi ya pada intinya nggak harus yang mahal sih, karena yang penting kita bisa kalau mau ngelihat waktu kan nggak harus ke handphone atau gimana gitu ya, bisa lebih praktis gitu aja sih. Jadi nggak harus yang mahal. Yang pertama itu. Yang kedua, ada pertanyaan katanya, Bang, lu kan nawarin edukasi tentang laki-laki juga katanya. Di video yang kemarin itu ya, yang apa, yang klarifikasi ya sih, jadi biar adil katanya. Ya udah, pertanyaannya begini dia, Bang, tolong dong jelasin ciri-ciri atau tanda-tanda suami yang suka selingkuh tuh kayak gimana katanya. Aduh, berat. Berat bro, mau ngejelasin ini tuh gimana ya. Mungkin kalau tanda-tanda laki-laki suka sama wanita, hal-hal seperti itu tuh bisa gua edukasiin gitu. Tapi kalau tanda-tanda suami suka selingkuh tuh jujur gua nggak tahu ya, nggak tahu gitu. Cuman gua hanya sedikit tahu, pernah lihat dari story WA orang gitu ya, dari beberapa artikel yang saya baca gitu. Mungkin salah satunya gitu ya, suami itu nggak jujur masalah gaji ke istri. Mungkin itu sih, mungkin itu salah satunya. Suami nggak jujur masalah gaji ke istri. Karena apa ya? Karena mungkin misalkan contoh gajinya 10 juta, yang bilang ke istri itu cuma 6 juta misalkan. Ini mah misalkan. Jadi yang 4 jutanya ya mungkin dia buat ngejajanin wanita-wanita lain di luar, atau dia buat jajan ini itu saya nggak tahu ya. Tapi nggak semua laki-laki yang nggak jujur masalah gajinya itu begitu, nggak semua. Ini sih hanya pendapat saya yang saya baca atau saya lihat dari story WA orang gitu ya. Karena saya nggak tahu sih, mau ngedukasiin hal yang nggak tahu jadi bingung ya, mulainya dari mana gitu. Cuman ya karena ini permintaan sahabat sabrek saya gitu, jadi ya udahlah saya kasih tahu ya. Yang pertama itu tadi, kenapa sih suami nggak pernah jujur masalah gajinya ke istri? Karena ya itu tadi, mungkin salah satunya suaminya suka jajan di luar gitu. Jadi ke istri, biarlah istri cukup tahu yang 6 juta aja, yang 4 juta kan nggak tahu. Jadi bisa bebas gitu atau gimana. Kalau istri tahu gajinya 10 juta, yang dikasihin cuma 6 juta, kan nanti banyak pertanyaan tuh. Bisa-bisa perang dunia ketiga nanti di rumah, bener nggak? Nah itu yang saya tahu ya, yang pertama. Tapi kan nggak semua begitu juga gitu. Itu yang pertama yang saya tahu. Yang kedua, biasanya ini yang saya baca ya, bukan saya sok tahu gimana. Ini yang saya baca dari beberapa artikel gitu. Laki-laki kalau lagi ada masalah besar, entah masalah keluarga, masalah pekerjaan, atau masalah apapun itu apa ya, libido atau apa sih namanya ya, rasa pengen berhubungan intim dengan istri itu semakin besar biasanya ya. Tapi nggak semua juga, tapi biasanya begitu. Karena laki-laki kalau lagi pusing, lagi banyak masalah gitu, atau lagi apa, kalau kebutuhan biologisnya pun tidak terpenuhi, itu akan tambah pusing dia. Dan
kalau kebutuhan biologisnya terpenuhi, itu akan sedikit mengurangi kepusingan dia biasanya. Biasanya laki-laki begitu. Nah, kalau misalkan suami ibu-ibu nih, suami ibu-ibu ketika ada masalah, ketika dia lagi ruwet gitu, entah masalah keluarga atau masalah pekerjaan, dia jarang berhubungan intim sama istrinya, atau diajak pun sama istrinya untuk berhubungan intim dia menolak. Nah, itu juga pertanyaan. Mungkin di luaran sana ada yang sudah memuaskan dia gitu ya. Tapi mohon maaf ya, mohon maaf banget, ini bukan saya sok tahu atau gimana. Ini hanya saya pernah baca di beberapa artikel, dan saya kepaksa banget ini karena ada sahabat subbreaker yang pengen dijelasin masalah ini gitu. Sebenarnya saya nggak mau gitu. Ini masalah terlalu vulgar banget gitu. Kalau menurut saya, mungkin kalau ciri-ciri cowok suka sama cewek tuh kayak gimana, mungkin itu saya akan edukasiin sedetail mungkin gitu ya. Tapi kalau masalah seperti ini sih saya bingung ya. Saya nggak tahu gitu. Cuman ya itulah gitu, dua ciri itu yang saya tahu gitu ya. Ya mungkin kalau ada dua ciri itu di ibu-ibu, di suami ibu-ibu gitu. Jadi ya itu boleh patut dicurigai gitu ya. Terus next selanjutnya biasanya handphonenya selalu pakai kata kunci gitu, dan istri tidak mengetahui kuncinya. Nah, itu juga patut dicurigai gitu biasanya. Atau ketika dia lagi di luar rumah, di luar jam kerja, dia handphonenya selalu mati. Nah, itu juga tanda tanya gitu. Tapi bukan dalam artian semua cowok begitu ya. Takutnya ada suaminya yang tiba-tiba handphonenya mati di luar pekerjaan, padahal misalkan lowbat atau gimana, tiba-tiba suaminya pulang ke rumah, wah, perang dunia ketiga. Nah, itu ditanya sama suaminya, oh itu Santri Channel yang menjelaskan. Waduh, perkara itu bro, nanti gua bisa diculik nanti gitu. Jadi itu hanya segelintir saja. Karena saya terpaksa ya untuk menjelaskan ini, karena sahabat subbreaker kan yang minta gitu untuk menjelaskan ini. Saya laki-laki gitu, jadi saya harus fair ya di sini ya, karena kemarin saya membuka tentang perempuan, sekarang saya membuka tentang laki-laki gitu ya. Tapi yang wajar-wajar aja gitu ya. Ya itulah sedikitnya yang saya tahu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Oh ya, mohon maaf banget, ini saya mungkin Senin sampai dengan Jumat, karena kan saya marketing ya. Jadi jam kerja saya selalu bikin videonya di dalam mobil. Kenapa? Karena saya pekerja lapangan, namanya marketing kan di lapangan. Jadi nggak sempet gitu bikin konten, karena pulang kerja capek, istirahat, tidur. Jadi paling bikin konten di rumah itu biasanya saya di hari Sabtu atau Minggu gitu. Mohon dimaklum semuanya sahabat-sahabat subbreaker. Tapi kalau nanti sahabat-sahabat ada pertanyaan lagi, ya silahkan like, comment, and share kata UAS ya di kolom komentar nanti. Ya mudah-mudahan apa yang sahabat subbreaker tanyakan ke saya, sedikitnya saya bisa ngasih gambaran dan menjadi edukasi yang baik buat semuanya. Karena harapan saya begitu. Saya pengen channel saya sedikitnya ya bermanfaat buat teman-teman semua gitu. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.